Jujur pas jadi mu'alaf karena saya mau menikah. Masya Allah. Saat ini saya sedang mengalami ujian yang rasanya dari ujung kaki dan sampai ujung kepala itu sakit sekali. Saya bukan muslimah dari lahir, saya mu'alaf. Jujur pas jadi mu'alaf karena saya mau menikah. Masya Allah. Saya belum kenal beliau, tapi saya lihat sholatnya 5 waktu tepat selalu. Jadi berharap sekali Ustadz beliau jadi imam yang baik. Saat ini saya sedang mengalami ujian yang rasanya dari ujung kaki dan sampai ujung kepala itu sakit sekali. Saya tidak pernah cerita ke siapapun. Saya memperbaiki sholat saya yang seadanya. Saya menambah puasa saya. Saya memperbaiki cara berpakaian saya dan perilaku saya, bahkan lisan saya jaga demi ya Allah segera tolong turunkan pertolongan. Dari awal biasa saja Ustadz, terus sepertinya ujian dimulai ketika saya mulai berhijab. Anak saya saat itu masih TK. Dia tidak mau diantar jemput sama saya karena mama teman-teman saya cantik pakai hijab, sedangkan mama saya enggak. Saya berhijab, tapi sepertinya tidak ada dukungan dari suami, meskipun sekarang sudah mendukung gitu. Jadi dari awal ilmu agama saya sangat minim sekali Ustadz. Tapi saya selalu berusaha untuk memperbaiki diri sendirian, cari ilmu kemana-mana sendiri. Saat ini Ustadz, saya sampai mengidap penyakit yang 2 tahun tidak diketahui ini sakit apa, karena semua lab apa segala macam normal. Lalu dengan keadaan yang sakit, tabungan mulai habis, anak saya sekarang 4. Saya mau minta tolong ke keluarga saya, selalu dibilang, loh yang dibela-belain pindah agama kok nggak bisa bertanggung jawab tentang kamu. Soalnya Ustadz, jika sholat saya sudah saya perbaiki, puasa saya sudah saya jalankan, istighfar apa segala macam sudah saya lakukan, terus saya harus apa lagi Ustadz? Saya ada anak, saya ada amanah yang harus saya asuh nih, ibunya harus bahagia nih, agar anaknya bisa jadi anak yang soleh-soleha. Amin. Untuk saat ini Ustadz, ada beberapa waktu yang saya sangat takut sama diri saya sendiri Ustadz, karena saya mengalami breakdown beberapa kali. Dan saat breakdown itu, saya tidak bisa menyelesaikan sholat saya. Dari awal saya selalu menangis dan jatuh, tidak bisa selesai sholat saya Ustaz. Beberapa kali saya selalu punya pikiran yang, ya saya mau mati saja. Tapi selalu kalau melihat keadaan saya, kamu kurang ibadah saja. Dengan anak 4 saya memang tidak pernah mau pakai, semua saya pegang sendiri Ustaz. Anak-anak harus sama saya. Saya nggak mau orang lain bantu. Dan akhirnya memang dalam keadaan saya pun tidak bisa menyewa orang untuk membantu saya. Keluarga saya tidak mau bantu saya karena saya Islam dan berhijab. Bukan karena keluarga saya jahat, tidak, mungkin mereka kecewanya sangat besar kepada saya. Ikhtiar itu kewajiban.
rezeki itu pemberian. Hanya doa yang merubah segalanya. Mbak Andang, tetap ikhtiar yang terbaik. Ini yang pahami persoalannya pada urusan rezeki. Beliau sungguh khawatir dengan rezeki anak-anak, suami. Walaupun saya percaya bahwa boleh jadi rasa takut yang berlebihannya itu lebih besar daripada keadaan rezekinya, sehingga itu membungkus seolah-olah semua jadi terasa menyakitkan dalam hidupnya Mbak Andang. Ikhtiarnya ada dua Mbak Andang yang harus coba diperbaiki. Bismillah. Satu, ikhtiar bumi, dagang boleh, kerja suami karirnya diperbaiki terus, lebih profesional, lebih disiplin, naikin levelnya terus. Percaya bahwa setiap langkah kita bekerja itu pasti ada rezekinya. Dan yang kedua, izin ikhtiar langit. Ikhtiar apa? Langit. Tadi Mbak Andang merasa sudah sholat, sudah sodako, sudah ngaji, sudah istighfar, tapi semua belum berpihak. Sabar. Mbak Andang jangan pernah iri dengan manusia dalam urusan dunia. Jangan. Dunia ini gak lama. Kalau ada manusia yang ditinggikan dunianya tapi tidak membuat dia dekat dengan Allah, namanya istidraj. Namanya apa? Istidraj. Jadi mohon maaf, dikayakan tapi gak bikin dekat ke Allah, istidraj. Dikasih pangkat jabatan tapi nggak tambah dekat ke Allah, istidraj. Mulai hari ini Mbak Andang, cara memahami rezekinya harus lebih dilurusin. Saya paham kiri kanan mungkin ada kehidupan tetangga atau teman kita yang jauh lebih baik, tapi percayalah, Mbak Andang dikasih hidayah sama Allah, itu nikmat yang paling besar. Kita boleh kehilangan apapun, dunia boleh pergi, karena awalnya kita juga tidak punya apa-apa. Betul? Satu minta, jaga baik-baik iman yang Allah titipkan kepada hati Mbak Andang. Pulang dari sini, temuin suami, peluk suami, minta maaf sama suami. Ayah, ayo kita mulai lagi dari awal. Apa yang Mbak Andang keluhkan hari ini, ceritakan ke suami. Kalau dia suami yang baik, dia akan menguatkan Mbak Andang untuk tetap tegar dengan semua ujian yang ada. Makanya mohon maaf para suami, kalau engkau belum bisa membahagiakan dalam urusan materi, setidaknya senangkan hati istri Anda dengan lisan dan ucapan yang Anda sampaikan. Jangan melemahkan hatinya, jangan menjatuhkan harga dirinya. Kalau belum bisa membahagiakannya, jangan pernah menyakitinya. Kenapa saya pesankan ini? Perempuan mudah rapuh dengan kata-kata. Betul? Makanya mohon maaf, KDRT itu bukan hanya dengan fisik. Boleh jadi lisan yang mudah menyakiti adalah bagian daripada KDRT yang merusak rumah tangga kita. Dan ingat, rumah tangga yang diisi dengan kekerasan tidak akan pernah mengundang malaikat rahmat datang ke rumah tangga tersebut. Mbak Andang, nanti pulang, cium tangan suami, peluk. Insya Allah. Maaf. Insya Allah, Ustaz. Harusnya suami langsung meluk balik Mbak Andang dan menguatkan. Ada amanah 4 anak, ayo kita besarkan sama-sama. Mbak Andang tenang, di awal menikah juga cukup berat, tapi saya percaya rumah tangga itu 70%-nya ngobrol, komunikasi. Saya begitu banyak dikuatkan oleh istri saya di saat-saat susah itu. Dan disitulah pada akhirnya kita menemukan rumah tangga itu saling, bukan saing. Rumah tangga itu apa?
saling bukan saing. Mudah-mudahan Allah lembutkan hati pasangan kita, Amin ya Allah. agar kita bisa mengarungi rumah tangga kita dengan penuh kebaikan.